Halo teman-teman, hari ini saya membuat video tentang opini saya tentang oli kental dan oli encer. Nah, saya membuat video ini karena saya merasa pendapat saya berbeda dengan pendapat yang mengatakan bahwa mesin pada mobil baru harus yang encer, sedangkan mesin pada mobil yang sudah lama itu menggunakan oli yang kental. Demikian pula mesin pada motor yang baru itu pakai yang encer, sedangkan oli kental dipakai pada mesin motor yang sudah lama. Menurut saya tidak seperti begitu. Nah, menurut saya pemilihan kekentalan oli itu berdasarkan struktur mesin. Nah, di sini contohnya saya kasih gambar mesin mobil. Nah, di sini kita lihat silindernya itu nyaris tegak lurus ke atas, sehingga oli yang ada di bawah di bak penampungan atau karter ini harus dengan cepat dipompa ke atas ke bagian pelatuk klep dan juga menuju ke silindernya. Nah, ini kan melawan gravitasi, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan oli yang encer. Menurut saya seperti itu. Berbeda halnya dengan sepeda motor yang tipe cup atau bebek, itu silindernya memang mendatar, jadi dia tidak tegak lurus atau vertikal ke atas. Tidak seperti mobil tadi pada gambar yang tadi, silinder head pada motor itu horizontal. Di sini saya kasih contoh mesin ini, teman-teman pasti tahu ini Supra X125 injeksi. Kemudian ini Jupiter Z1 injeksi. Nah, ini mesin baru, tetapi menurut saya ini harus pakai oli kental. Alasan saya ya karena di dalam mesin ini koplingnya itu kopling basah yang harus terendam oli. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah ini teman-teman, transmisinya atau gearboxnya itu juga ada di dalam mesin ini, sehingga oli kental dibutuhkan untuk melindungi gearbox ini atau transmisinya. Berbeda halnya dengan mobil. Mesin mobil itu mesin terpisah dengan sistem transmisinya. Jadi sistem transmisi itu ada di bagian lain dari mesin. Jadi dia tidak menyatu di sini. Berbeda dengan motor yang mana transmisinya dan juga koplingnya itu ada di dalam mesinnya, berkumpul di dalam satu mesin. Saya memberi contoh ini transmisi CVT. Nah, ini ada di bagian sebelah mesin, terpisah dari mesinnya. Nah, oleh karena itulah oli encer boleh saja dipakai di mesin mobil, karena memang peruntukannya untuk dapat melawan gravitasi. Sedangkan pada transmisi ini disesuaikan apakah kental atau encer. Demikian juga pada motor matic. Motor matic juga itu kan transmisinya CVT, sehingga boleh-boleh saja pada mesin kita gunakan oli encer, bukan karena baru atau lama. Jadi CVT ini juga nanti ada di bagian sini, tidak terlihat, ada di sini oli gardan namanya atau oli CVT, oli gear. Nah, oli tersebut boleh aja kental karena memang dia berbentuk juga gerigi seperti ini, atau final gearnya ada di belakang. Makanya kita diwajibkan, pemilik motor matic itu mengganti oli gear yang ada letaknya di belakang sini. Namun pada motor manual itu atau motor sport, gearnya itu ada di dalam mesin, sehingga menurut saya pribadi harus menggunakan oli kental. Nah, bagi teman-teman yang berpendapat bahwa motor lama sebaiknya oli kental supaya tidak mudah rembes, menurut saya tidak setuju teman-teman, karena jika motor lama itu gasketnya memang sudah lemah atau seal karetnya sudah lemah, sehingga biar kita kasih oli kental dia tetap rembes. Sedangkan pada saat mesin mobil atau mesin motor yang baru, motor matic atau mobil yang masih baru,
itu kita kasih oli encer pun tidak akan keluar atau tidak akan rembes karena memang seal karetnya dan gasket-gasketnya masih bagus. Alasan kedua kenapa saya tidak setuju motor lama diberi oli kental, itu karena walaupun kita beri oli kental yang katanya dapat menutup celah mesin yang sudah mulai longgar atau komponen mesin yang sudah mulai aus, itu bagaimanapun oli sekental apapun tidak akan menutup celah atau keausan tersebut. Sehingga saya kurang setuju dengan pendapat yang mengatakan motor lama gunakan oli kental karena celahnya sudah besar. Nah, itu saya tidak setuju, teman-teman. Celah tersebut tetap tidak dapat ditutupi oleh oli kental, tetapi harus diperbaiki. Mungkin gearnya diganti, koplingnya diganti, seal karetnya diganti, dan sebagainya. Jadi oli kental dan oli encer menurut saya pribadi itu berdasarkan struktur mesin. Apakah ada kopling di dalam mesin? Apakah ada gearbox di dalam mesin? Sedangkan pada mobil boleh encer dan diharuskan encer kalau bisa supaya pergerakannya sangat cepat, karena seperti yang telah saya sampaikan transmisinya itu di bagian lain atau bukan di dalam mesin yang sama. Sekian sharing saya, semoga bermanfaat.